Yes, assalamualaikum. Mendengar suara saya? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Oke. Dengar Pak. Oke, mohon maaf handphone saya tertinggal. Jadi minta tolong Mas Randi untuk Iya Pak, sisi. apa-apa. Kalau kan ngebur, ini camnya kurang bagus nih. Jadi mohon maaf kurang bagus. Ya slide. Iya. Ini nggak pakai efek ya, tapi memang camnya kurang bagus. Iya Pak. Oke, yang lain ditunggu ya. Sekian 2 menit lagi lah kita mulai. Baik Pak. Baik, kita mulai saja ya. Semuanya berdoa dimulai. Baik, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara saya jelas ya? Suara jelas tapi tampilan tidak jelas. Camnya emang kurang bagus, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting setnya tampil ya.
pertemuan kali ini kita lanjut sebelumnya tentang naskah ya. Ini untuk utama ini. Untuk jenis musiknya juga kita akan pelajari ya. Untuk pertemuan kali ini tentang jenis musik dan format saja naskah dalam media audio. Sebenarnya ada pertanyaan nggak minggu lalu tentang naskah media audio? Tidak ada. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan pelajari tentang jenis musik media audio, kemudian jenis format naskah media audionya. Oke. Selanjutnya ya, untuk jenis musik yang digunakan dalam program audio ya, jenisnya itu ada beberapa, antaranya itu musik tema, kemudian musik transisi, kemudian Ya, Pak, musik kenapa? jembatan, kemudian musik latar, Panggil saya. dan mix. Suara aja. Halo? Ya, Pak. Suara saya jelaskan? Jelas, Pak, jelas. Oke, segera. Bapak Patah-patah. Agak patah-patah dikit. Patah-patah dikit ya? Iya. banyak Pak, banyak kata-katanya. Oke, ini jaringan ya. Ini kali itu kurang bagus. Mana-mana. Ini jaringan kurang bagus nih, jaringan. Tadi cek dulu nih. Oke, tes. Udah jelas? Masih Pak, Udah nggak patah-patah? masih Pak, masih patah-patah. Masih? Enggak, Pak. Oh iya benar ya. Terus, tapi nggak ada. Yang lain lancar aja. Ya, Pak, kenapa, Pak? Suara yang lain jelas Halo? Pak, yang Bapak. Jawab, yang kata-kata. Suaranya kedengeran Pak. Yang Dengeran? kedengeran cuma patah-patah. Putus-putus juga, Los, Pak. Pak, los. Tapi yang dikatain lancar. Efek Yang katanya ini, efek apa? lancar ya. Halo? Iya, Pak. Nah, berarti Patan suara saya lancar gak? Patah-patah, Pak. Oh, benar jaringan nih. Lagi kurang bagus nih hari ini. Gengis. Mana kan? Wait. Ya, Pak, baik, Pak. Tes. Suaranya udah jelas. Udah Pak, udah. Halo. Udah Pak, jelas Pak. Tes satu dulu. Udah ya. Udah baik suaranya. Terdengar ya? Halo. Kedengeran Pak, tapi ini suaranya agak beda gitu. Ngebreak ya? Kayak gerasa-gerasa gitu. Ya, kayak gerasa-gerasa gitu tapi kedengeran sih. Ngeresek-resek. Oke. Sampai aku.
Handphone kan pakai handphone bisa. Oke, assalamualaikum. Terdengar yang ini? Terdengar Pak. Kedengaran Pak. Oke. Yang ini jelas ya? Ya Pak, yang ini jelas Pak. Jelas. Oke. Wah, pakai handphone untuk bawa handphone cadangan. Oke, kita mulai kita ulang. Ya, untuk jenis musik ini ada seperti ini sih sebenarnya. Jenis musik semuanya latar belakang ya sebetulnya. Tapi ada penekanan tersendiri. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu musik tema ya. Musik tema ini adalah musik yang menggambarkan watak atau situasi suatu program ya. Musik tema ini dapat digunakan sebagai musik pengenal studio, musik pengenal program, atau musik pengenal tokoh dalam cerita bersambung. Kalau kalian nonton film ya seperti Marvel, DC, atau film-film lain, tapi kebanyakan Marvel ya, dia punya musik tersendiri ya. Ketika opening itu, pernah dengar kan musik ciri khasnya? Kalau nggak, Ya Pak. nah, produksi film Marvel, DC itu kadang punya musik tema tersendiri. Jadi ketika kita dengar musik itu, oh itu Marvel ternyata opening, kalau nggak penutupnya kayak gitu. Sama ketika kalian nonton sinetron juga sama ya, openingnya seperti apa. Ada yang instrumental, ada yang pakai syair seperti itu. Kalau di radio juga sama. Kalau kalian sering dengar ya, misalnya Prambors Radio kan awalnya itu openingnya musiknya. Kalau dengar instrumental seperti itu, oh ternyata ini pembukaan dari radio ini seperti itu. Nah ini ya yang dinamakan musik tema ya, musik yang menggambarkan watak atau situasi suatu program. Bahkan ketika kalian nonton TV ya, kalau sering nonton TV, sering nonton film terutama, ketika tokoh utama muncul atau tokoh tertentu ya yang identik, kadang kalau diiringi musik kita akan kenal pas muncul musik itu ternyata tokoh itu gitu sebetulnya. Nah ini biasanya untuk sekali menggambarkan suatu kondisi watak atau situasi ya, baik itu pengenalan openingnya atau si itunya apa sih tokohnya seperti itu. Oke, paham untuk musik tema? Paham, Pak. Oke, pokoknya ingatnya opening, penutup, sama tokoh tertentu biasanya dia akan menggunakan musik tema tertentu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya itu musik transisi. Untuk musik transisi sendiri ini digunakan sebagai penghubung ya, dua adegan atau situasi. Nah, musik ini tidak terlalu panjang dan menyesuaikan dengan suasana program. Jadi setiap kali nonton atau ketika kita mendengar radio ya, pasti ada musik transisi, beda kan. Misalnya sedang senang-senang, terus berlari, langsung musik ringannya berbeda lagi. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi di radio kan kebanyakan tuh. Kalau ketika serial radio atau tentang cerita-cerita itu pasti musik transisi ada. Atau ketika kalian nonton YouTube, pernah nonton YouTube kan? Musik transisinya hampir sama ya sebenarnya perbedaannya. Kalau sering misalnya durasinya ada 20 menit, musiknya hanya 5 menit. Nah, biasanya ada transisi. Walaupun di repeat ya, tahu kan repeat diulang. Nah, antara musik yang ujung dengan awal itu akan ketemu. Nah, itu transisi juga bisa masuk transisi. Nah, kembali lagi kalau untuk musik opening tadi ya, musik tema. Kalau di YouTube itu hampir sama. Nggak mungkin kayak seperti yang di TV, misalnya yang di film atau di bioskop. Yang tentang apa Marvel itu dia punya tersendiri. Kalau di YouTube nggak mungkin identik dengan channel itu. Kadang opening musiknya hampir sama beberapa channel, jadi nggak bisa dibakukan kalau di nonton di YouTube. Kecuali yang tadi udah paten dia punya hak paten sendiri untuk musik tema.
Nah, untuk musik transisi sendiri, kembali lagi ke musik transisi, ini penghubung ya, dua adegan atau situasi. Seperti tadi, ketika dia misalnya punten bercerita tentang melamar kan lagi diterima musiknya awal nembak istilahnya, nyatakan musiknya beda ya. Pas lagi diterima kan beda lagi tuh musik tuh. Biasanya seperti itu. Atau ketika horor, biasanya horor, ya horor. Musiknya agak tegang dikit. Nah, pas musik transisinya mulai tegang lagi seperti itu. Nah, ini musik. Tapi ini adegannya sama ya, adegannya. Enggak berbeda. Nih, dua adegan atau situasi yang berbeda tapi sama alurnya. Lagi bahagia ketemunya, transisinya musik seperti itu. Ini musik transisi, bukan menjeniskan musik bridge nih yang kedua, musik jembatan. Nah, kalau untuk musik jembatan sendiri, musik yang lebih khusus nih. Lebih khusus dari musik transisi, digunakan sebagai penghubung dua adegan yang berbeda suasana. Nah, sekali lagi berbeda suasana. Kalau tadi suasananya sama, yang musik transisi ini sama. Cuman ketika posisinya atau suasana sama, musik itu ada berubah. Nah, itu musik transisi. Nah, kalau misalnya adegannya berubah, awalnya dia tadinya, ya kalau tadi kan misalnya diterima, kalau ketika lamarannya. Nah, kalau yang ini misalnya ketika menyatakan gitu, melamar, musiknya kan lagi sedang happy tuh. Pas ditolak, nah agak dramatis. Nah, itu musik jembatan bisa tuh. Musik jembatan. Ini sekali lagi musik jembatan ini penghubung dua adegan yang berbeda suasana. Nah, musik jembatan ini harus diawali suasana gembira dan diakhiri dengan suasana gembira juga. Nah, karena ditolak ternyata prank. Akhirnya senyum. Nah, ini langsung gembira lagi suasananya seperti itu. Jadi buat suasana awalnya senang, kemudian misalnya sedih karena ditolak, pas diterima ternyata prank, nyataannya musiknya berubah lagi seperti itu ya. Awalnya bahagia, bergejolak, istilahnya sedih, ataupun bisa ekstrim ya, ketika misalnya horor, ya suasana gembira ketika nonton bareng itu. Pas musik transisinya agak menyeramkan, muncul warna putih, pas dibuka temannya sendiri musiknya gembira lagi seperti itu. Oke, ini untuk musik jembatan, menghubungkan dua adegan yang berbeda suasana, sekali berbeda suasana. Ada pertanyaan untuk musik jembatan? Oke, kita diskusi ya. Prinsipnya diskusi, jangan sampai malah kebanyakan presentasi nggak enak juga. Kalau ada pertanyaan langsung utarakan ya. Oke, nggak ada? Oh, Pak. Berarti yang bisa saya simpulkan ya, Pak ya. Musik jembatan itu kayak apa sih? Harus ya diiringi dengan suasana gembira kan, terus sama diakhiri dengan suasana gembira juga. Jadi menjembatani apa ya? Iya. Ini yang menjembatani suasana keadaan dari settingan. Kembali lagi sih settingan. Kita konsepnya di settingan. Kalau settingannya dia lagi seneng di pedesaan, misalnya lagi nyangkul, kemudian dapat cerita apa, musiknya tradisinya berubah lagi. Kadang settingannya berubah lagi, propertiesnya juga berubah. Lari, misalnya lari. Pas pulang, sampai pulang, akhirnya melihat ternyata hasil ternakannya lahiran misal kambingnya, suasana bahagia lagi gitu. Oke, menjembatani misalnya, jembatani dua adegan yang berbeda suasana. Kalau yang tadi kan, kalau misalnya yang musik transisi, nah yang ini, kalau yang ini sama, ketika misalnya berdialog ya, biasanya berdialog, musiknya agak mulai tuh agak berubah sedikit, misalnya karena habis satu. Kalau kita bikin audio podcast ataupun YouTube, biasanya nggak lama itu ini akan berubah musik transisinya. Baik lagi ke si konsepnya, si pembuatnya, dia mau pakai musik transisi atau enggak, atau musik latar seperti itu. Ada juga yang pakai sound effect aja, misalnya dia ada suasananya di pedesaan, suara burung aja jadinya seperti itu, backsoundnya misalnya. Oke, ada pertanyaan untuk musik transisi dan musik jembatan? Hampir sama ya, tapi yang jembatan lebih khusus itu.
dua adegan yang berbeda seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Masih mudah ya? Ya jadi musik jembatan itu mengikuti alur ya Pak ya, mengikuti alur cerita di dalam misalkan di dalam film, di dalam podcast gitu ya Pak ya. Iya, itu sekali lagi semua yang kita buat di apakah itu musiknya, settingan suara narator seperti apa, itu kita konsepkan di naskah. Ya, di naskah. Nah, nanti kita dimasuk ke format naskahnya. Format naskah kita akan lebih bahas lebih lanjut seperti apa format naskahnya. Karena itu akan mempengaruhi kita memasukkan musiknya, kemudian dialognya seperti apa, openingnya seperti apa, di tengah prosesnya seperti apa, kemudian akhirnya seperti apa. Nah, itu nanti di formatting kita pakai format apa. Oke, kita bahas lagi. Yang selanjutnya itu musik latar belakang ya. Nah, untuk musik latar belakang sendiri ini musik yang digunakan untuk mengiringi pembacaan teks atau percakapan. Nah, musik latar belakang ini biasanya musik instrumental. Kalau kalian dengar misalnya di radio ya, pembacaan puisi ya seperti itu atau narasi kan biasanya ada background tuh, background latar belakang musik ya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya puisinya itu agak sedih, instrumentalnya agak lambat, nggak mungkin kan menggebu-gebu. Ketika puisi itu sedang orasi, misalnya seperti kemerdekaan itu kan agak semangat tuh, instrumentalnya agak lebih semangat lagi gitu. Kembali lagi untuk musik latar belakang sesuaikan dengan apa? Naskah atau percakapan yang diungkapkan seperti itu. Jangan sampai berbeda ya. Orang puisinya lagi mellow, istilahnya instrumentalnya ngadangdut gitu. Mungkin ngegedang-gedang kayak ngadengin seperti itu. Oke, sama ketika lagi bahagia itunya puisinya lagi bagus atau segi narator perjuangan lagi semangat berkobar-kobar tapi musiknya mellow kan nggak enak didengarnya kan ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi si konseptor lah atau istilahnya si sutradara lah yang harus berperan seperti ini, menyeting hasil dari konsepnya nanti dievaluasi lagi ketika apa? Ketika dicobakan, misalnya di shoot atau direkam kurang enak. Biasanya ada dicoba dulu ya sebelum langsung on air atau biasanya langsung shoot, dia coba dulu biasanya. Kalau misalnya oh iya cocok. Sama ketika kalian nonton ya bisa kalau dulu kan ada Opera Panjapa ya kayak itu. Mereka juga di belakang layar seperti itu. Dia baca dulu teksnya, langsung teksnya seperti apa. Sama ketika rekaman atau on air di video atau radio, sama mereka mencoba untuk merapikan lagi. Biasanya improve ketika tampil. Kecuali film ya, kecuali film udah terkonsep. Kalau opera seperti percakapan dialog seperti itu kadang diikuti oleh apa improvisasi. Jadi nggak kaku. Makanya kalau kita lihat opera ya, kalau ngedengar di radio juga luas ya. Karena itu bisa dicampur aduk oleh improvisasi. Tapi dengan role-nya yang sudah diberikan oleh si sutradaranya. Oke, seperti itu. Ini untuk musik latar belakang. Oke, Mangga. Nah, kan ini kan musik latar belakang ya Pak ya. Ya. Ada perbandingan nggak Pak? Misalkan suara asli ini berapa, latar belakang berapa gitu Pak. Oke, Ada pertanyaan bagus. kategorinya nggak Pak? Ya, ada. Kalau jumlah kalau di panel presentasi itu sekitar kalau yang seluruh ya seluruh suara itu 100%. Nah, untuk musik latar belakang sendiri atau instrumental atau transisi itu jangan melebihi 25%. Takarannya 25%. Ya. Kalaupun melebihi itu balik lagi settingannya. Untuk apa? Kalau misalnya memberikan atensi smash ya, musik smash itu bisa melebihi dari 25% atau bahkan melebihi dari si suara narator dialog ya. Misalnya gini. Kalau melebihi dari 25% ya. Kalau untuk latar belakang sendiri itu 25% takarannya, 25%. Itu yang saya baca. Kemudian ketika memberikan smash itu baru di atas dari 25% karena memberikan kejutan. Atensi. Misalnya ketika kalian mendengarkan radio cerita mistis, hantu ya. Kan itu biasanya misalnya lagi ngobrol berdialog di pos ronda, ngobrol-ngobrol, musiknya mulai berubah tuh transisi, agak menegangkan. Langsung suara hihihi sound effect. Nah, itu ditinggikan untuk apa? Memberikan atensi. Nah, itu dinamakan musik smash namanya. Itu yang akan bahas. Sekali lagi untuk musik latar belakang takarannya itu sekitar 25%. Seperti itu.
Oke? Berarti tergantung kebutuhannya juga ya Pak ya? Iya. Kalau Kalau untuk misalkan, mic di atas, biasanya di atas. Tergantung ya kebutuhan. Pak. Ya. Sekali lagi Baik Pak, untuk terima latar kasih. belakang 25%, jangan melebihi itu. Kalau kalian sering nonton YouTube ya, YouTube pasti ada komentar, ini musik backgroundnya terlalu tinggi. Nah, karena itu kita nggak menggunakan presentasi untuk suaranya. Kalau misalnya itu sekitar 50 dB, total keseluruhannya ya, suara kita hanya 50 dB. Jangan memberikan latar belakang musik itu 50 dB juga. Akan misalnya tumpang tindih, nah, tabrakan. Kedengeran, cuman nggak akan enak didengar si audiensnya. Berikan misalnya itu 50 dB. Berarti kita kasih 25 dB untuk musiknya. Seperti itu pengaturannya. Oke? Bisa dimengerti? Baik Untuk Pak, musik. terima kasih. Oke, sama. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, musik smash ya. Musik smash ini yang digunakan untuk memberikan kejutan dan tekanan. Seperti tadi, lagi cerita, ngobrol-ngobrol di pos ronda, musik transisi Oh, berubah. berarti kayak sound effect Pak ya? Ya, Kalau musik smash, kalau musik smash itu kayak misalkan kayak suara barang jatuh, terus ini gitu ya, bukan Pak? betul. Musik Oh, smash itu alah. bisa dari musik, ya musik, atau bunyi sound effect. Sound effect. Seperti tadi, suara buang jatuh, atau ketika ngobrol, petasan weh, gitu. Itu suara efek, itu smash ya, dikatain smash. Kaget kan? Kalau enggak tadi, hantu, ya kan musik transinya agak mulai tegang, ditegangin, dia muncul dengan Iya. suara efek kuntilnya, kuncinya, ya itu berikan. Atau yang lain juga Nah, sama. Ketika kita cerita tentang sejarah, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pesawat datang, melepas bom, efeknya langsung tinggiin musik smashnya, suara bomnya tuh. iya Iya. biasanya suka kaget. Nah itu. Nah itu memang ada untuk memberikan adrenalin, satu lagi untuk supaya apa, tidak jenuh kalau kita nonton. Kalau lagi musik misalnya film hantu nggak ada tegang-tegangnya, nggak enak juga kan. Adrenalin Iya kita betul. nggak akan tergugah, nggak Iya. latar gitu. Misal datar nonton hantu teh nggak mungkin kan ya. Nonton perang juga sama, datar nggak ada bikin kejutan. Nah rata-rata sutradara ini akan menyisipkan musik smash ini untuk memberikan atensi. Misalnya di tengah, kalau enggak jangan terlalu belakang juga, akan jenuh agak lama ya. Misalnya kan film 50 menit, kita berikan di 25 menit supaya apa, biasanya udah 25 menit konsentrasi atau nonton kita manusia ya biasanya sekitar 25 atau 45 menit itu udah mulai turun tuh konsentrasi, dalam artian udah malas. Nah itu beri Ngantuk Pak. kejutan dur seperti itu. Kalau untuk remaja seperti di bawah dewasa ya, itu sekitar 15-25 menit itu kalau nggak salah. 15-25 menit. Kalau anak kecil itu sekitar 5 atau 10 menit. Makanya beri kejutan supaya apa, memberikan atensi lebih terhadap audio kita atau video kita. Seperti itu. Itu Pak batasan masukin musik smash nih ada batasan juga nggak Pak? Atau Nah, gimana? oke. Untuk batasan sendiri saya belum tahu ya. Kalau dalam artian saya belum menemukan batasannya. Tapi menurut saya ini sesuai settingannya. Sesuai kebutuhan tadi yang tadi Mas Patan bilang. Sesuai kebutuhan. Nggak mungkin kan Oh, kebanyakan bunyi smash juga nggak enak juga didengar ya. Seperti itu. iya betul. Tapi sekali-sekali itu memberikan untuk atensi seperti itu. Dimana harus disisipkan itu sesuai kebutuhan. Nggak mungkin kan terus, atau bisa juga tanpa Membangkitkan. gitu. Seperti itu, oke. Tapi masih ada musik smash itu, pasti ada. Setiap film kan, kalau menonton Marvel kan perang, nggak mungkin nggak ada. Iya, Nggak, misalnya suara petirnya si Thor, gitu. iya Suara Pak. kamennya si Marvel, si Captain, nggak mungkin nggak ada. Nah itu diberikan untuk memberikan kejutan. Jadi adrenalin si penonton itu akan terpicu, wah seru, jadi bawa seru, gitu. Atau kalian nonton istilahnya DND ya, di akhir 2012 atau dulu, itu seru tuh, efek ledakan apa, gunung, kemudian pecahnya lava ya. Fast and Furious juga Pak Haji Pak. Oh iya betul, Mas Nah Furious, itu. atau itu biasanya kalau yang nonton balap itu adrenalin terpicu ketika suara apa, suara mesin ya, itu seru. Iya Pak. Menekan nose, suara efek smash mulai tuh. Zzz, ya. Iya, Pak. Nah, itu memberikan efek Gitu. tersendiri.
Heeh. Nah itu sekali lagi balik lagi nanti ketika kalian buat ya audio, usahakan beberapa musik kalian gunakan. Kalau misalnya tanpa musik bisa. Nanti saya tunjukkan, sebetulnya itu video sih, tapi bisa kalian lihat ya. Ini tentang bukan cerita ya. Iklan yang saya suka nih, iklan sneaker. Kalau kalian lihat profesional, menurut saya profesional. Settingannya dapat, suaranya dapat tanpa musik sama sekali. Tapi dapat apa yang disampaikannya. Insya Allah nanti saya sampaikan, saya tampilkan musiknya. Oke, ada pertanyaan untuk musik Smash? Oke, yang lain? Enggak? Ya udah. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini nih. Untuk selanjutnya itu jenis format sajian naskah dalam media audio. Ini yang akan kita konsep ya. Kita akan membuat medianya berjenis apa untuk formatnya kita akan buat. Yang pertama itu dialog atau diskusi ya. Kemudian tutorial, kemudian magazine, kemudian drama. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk jenis format yang pertama itu dialog atau diskusi ya, naratif ya bentuknya. Format ini menyajikan dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan yang sama, membicarakan satu tema yang berisikan materi pelajaran. Nah, dalam diskusi ini dituntut untuk memberikan kesempatan untuk tukar pendapat, kemudian juga mendorong pesertanya untuk mengerti dan menerima gagasan orang lain. Nah, ketika kalian membuat audio, misalnya ketika on air atau ketika di podcast, silahkan sajiannya mau apa? Apakah diskusi, dialog ya? Kebanyakan podcast itu yang kalian dengar atau kalian tonton di YouTube, podcast visual di YouTube ya. Seperti misalnya punya Om Deddy atau Pak Gita Wirjawan atau yang lainnya, kebanyakan mengambil podcast itu seperti ini, dialog ya, diskusi. Nah, bahasannya pun berikan temanya seperti apa. Misalnya yang sedang viral. Ini apa sih istilahnya, pintar-pintarnya si punya channel sebenarnya. Tahu kan Om Deddy, dia siapa yang viral itu yang diundang sama dia seperti itu. Iya Pak. Nah, Belum satu lagi belum Pak, Jokowi belum. tapi kan agak susah kalau Pak Jokowi diundang. Itu Sibuk banyak mungkin Pak. ya. Sibuk mungkin. Iya, satu sibuk dan agak sulit juga ketika ngebahas, pasti Om Deddy-nya juga akan kaku. nomor satu di Indonesia bisa diundang. Tapi itu akan Kalau viral. wartawan kan aman ya Pak ya. Jadi Aman. bisa rumah. Kembali lagi untuk format sajian naskah, silakan buat sedemikian rupa dan menarik ya. Biasanya itu tadi yang saya bilang, ketika yang viral itu biasanya yang punya channel itu bisa akan menarik supaya tuh tadi ikut viral juga di podcastnya seperti itu. Kalaupun tidak, kalian usahakan biasanya kalau kalian mendengar di radio edukatif ya, RRI biasanya ya ada hari tertentu schedule tentang apa, pembahasan materi pelajaran biasanya seperti itu. Iya Pak, kayak ini IPA misalkan hari Senin kalau nggak salah. Terus hari berikutnya apa gitu Pak. Matematika ya, itu kembali lagi jenis formatnya berarti dialog ya, dan itu disesuaikan untuk jadwalnya. Dan baik lagi ketika kalian membuat formatting naskah, tujuannya untuk ke siapa, maksudnya itu levelnya kita lihat. Kalau untuk usia dini jangan menggunakan bahasa yang sulit. Kemudian ketika untuk SMP, SMK itu kembali lagi pola bahasa yang disesuaikan itu apa? Jangan bukan, hindari bahasa teks, paham kan, bahasa teks, bahasa baku lah yang terlalu gunakan supaya enak didengar. Biasanya podcast itu pakai bahasa apa? Bahasa perbincangan seperti itu. Ngobrol aja seperti ngobrol. Kalau di podcast misalnya bahasanya terlalu kaku, enak nggak didengar? Bagi Enggak, kalian Pak. ini. Enggak. Terlalu garing. Ya betul, terlalu garing. Bahkan setingkatnya Pak Gita ya, mantan menteri apa ya, SDM atau apa. Beliau juga Iya, ketika ngobrol dengan orang-orang penting itu sama ketika lagi santai istilahnya. Ya udah ngobrol lu gua gitu. Jadi enak kita ngedengarnya. Tapi isinya itu istilahnya kata orang mah daging semua istilahnya. Seperti itu. Kalau Iya, Pak. sekarang. Oke. Ini ilmu semua. Kalian silakan dengar, itu bukan dengar ya, bisa tonton sambil mendengarkan apa yang disampaikan, materi-materi menarik oleh itu. Ini untuk apa? Memberikan referensi untuk kita.
referensi kita, apalagi ketika sekarang kan karena ngambil jurusan teknologi pendidikan ya. Jadi teknologi pendidikan apapun yang dipegang istilahnya bisa mendidik peserta didik. Walaupun hanya sekedar kertas kosong dengan pensil itu. Gimana tekniknya menarik? Nah itu teknologi pendidikan. Apalagi didukung oleh audio digital sekarang ya. Kalau dulu konvensional pita tape ya, yang udah saya gambarkan, atau gramophone seperti itu terlalu lama tapi akan unik. Kalau sekarang udah bentuknya digital, tinggal rekam, tinggal kirim kan sekarang, cukup seperti itu. Oke, kembali lagi untuk jenis format sajian naskah audio untuk dialog dan diskusi, ada pertanyaan? Untuk dialog sekali lagi ini ya, harus ada pertukaran dalam artian dialog itu benar-benar dialog, jangan sampai berat sebelah, dalam artian kadang ada yang lebih dominansi ininya, hostnya ya. Nah, itu kurang bagus juga ya. Nah, itu akan memberikan komentar oleh si pendengar yang ingin benar-benar mendengar dari narasumber utamanya seperti itu. Kalau host langsung motong-motong, biasanya ada komentar. Ini host jangan terlalu banyak pemotong pembicaraan gitu. Biasanya gitu. Ketika menyampaikan pendapat dari si narasumbernya atau istilahnya openingnya atau tentang bahasan yang dia sajikan gitu. Sekali lagi sesuaikan untuk apa? Karena kan kita tadi ini untuk apa? Untuk tukar pendapat tadi. Kemudian mendorong peserta untuk mengerti, menerima gagasan orang lain. Jadi si peserta atau audien yang mendengarnya jadi akan dapat dari si narasumbernya. Oke, Pak? Jangan terlalu banyak di-cut istilahnya. Belum selesai kecuali tertentu, sekali lagi tertentu. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Enggak ada. Ayo kita diskusi. Oke, selanjutnya itu format sajian naskah itu dalam bentuk tutorial ya. Nah, ini ciri khasnya dari format ini, di dalamnya terlibat dua pihak, yaitu siswa, peserta didik ya, yang diberikan bimbingan, dan tutor yang memberikan bimbingannya. Nah, istilahnya kalimatnya itu kita mengajar istilahnya. Bahasanya mengajar. Jangan sekali-kali ketika kita, bukan sekali-kali ya, hindari bahasa yang mendikte. Tahu kan mendikte maksudnya apa? Terlalu sih? Jangan menganggap si anak itu terlalu bodoh gitu, tidak bisa menerima. Itu mendikte ya. Kamu kenapa sih nggak bisa seperti ini gini gitu. Ya seperti itu. Kalau nggak bahasanya halus tapi mendikte. Ini maksudnya seperti ini. Kalau ini. Tidak memberikan kesempatan si peserta didik. Nah ini ya. Sekali lagi untuk bahasa tutorial, bahasanya perbincangan dan mengarahkan. Sekali lagi, bahasa perbincangan dan mengarahkan. Mengarahkan apa? Ya tujuan si tutorial itu. Misalnya kita belajar tentang pengembangan media audio. Saya yang membuat tentang audionya. Ini yang tahap pertama kita akan membuat naskah audio. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah ini. Mangga silakan disiapkan untuk konsepnya. Kita akan belajar bersama di kesempatan kali ini. Nah, kan balik lagi ke kitanya, menggunakan bahasa perbincangan, terus ajak. Mengajak itu sekali-kali kita gunakan bahasa saya diganti dengan kita, atau saya ganti dengan kami. Seperti itu. Oke, paham? Kalian bisa lihat contoh-contohnya bisa di audio ya. Audio itu di Anchor atau di Spotify. Itu banyak tentang sajian-sajian tentang tutorial. Bisa juga langsung visual podcastnya bisa di YouTube. Nah, kalian akan bisa membedakan bahasa dengan istilahnya saya mengajak atau pakai bahasa kita atau kami. Kalian akan bisa membandingkan dengan pola bahasa seperti itu. Jadi akan tahu, oh ternyata ini enak didengar. Nah, itu buat referensi kalian ketika membuat audio sendiri. Oke, untuk format naskah tutorial ada pertanyaan? Halo? Jadi siapkan ya. Untuk dari sekarang idenya mau buat apa audionya? Apakah tadi diskusi podcastnya atau audionya ya? Untuk membuat audionya. Kemudian tutorial sama silahkan. Konsep tutorialnya mau kemana, untuk membuat apa, misalnya membuat atau melakukan sesuatu itu yang baik dan benar, silahkan buatkan. Kembali lagi ke format sajian dan digabungkan dengan tadi ya, musik opening
yang musik temanya seperti apa, kalau mau pakai musik transinya seperti apa, kemudian pakai smash juga nggak apa-apa. Kadang untuk musik smash sendiri itu ada penekanan tertentu ya, dalam artian ketika kita mengajarkan harus si anak itu lebih konsentrasi itu boleh menggunakan musik smash gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya ada? Tidak bisa dilanjut? Lanjut Pak. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya format sajian naskah audio itu bentuknya magazin ya. Ini informasi yang disajikan pada program audio jenis magazin ini lebih banyak dan bervariasi. Topik dibawakan dengan ringan karena tidak menyajikan pembahasan secara mendalam untuk masalah tertentu. Kalau kalian sering dengar radio ya, biasanya bahasanya itu agak kemana-mana gitu misalnya. Dalam artian bahasanya satu tentang misalnya topik COVID ya, tapi dia akan membahas yang lain. Tapi berkaitan ujung-ujungnya. Nah ini, tapi dibahas dengan secara ringan. Seperti itu. Ringan tidak terlalu berat. Jadi yang mendengar itu sambil diiringi diselisihkan. Oke, kita break dulu dengan mendengarkan musik ini. Seperti itu ya. Pernah dengar kan radio kalau lagi pembawa acara? Nah, itu musik magazine. Dia bervariasi. Jadi yang dengar pun nggak jenuh. Walaupun hanya mendengarkan 3 lagu padahal bencangannya dalam durasi 30 menit ya. 3 lagu kan harusnya sekitar 15 menit maksimal. Satu lagunya misalnya 5 menit. Bahkan ada yang di bawah. Nah, untuk menutup itu semua 30 menit ya, itu tadi si hostnya itu berbicara informasi tapi variatif. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Ini biasanya untuk magazin ini banyak penyiar radio nih yang kreativitasnya luar biasa menurut saya. Karena dia banyak membaca juga ya. Membaca, durasi nonton, dia jadikan informasi, dia kemas. Jadi ketika di dalam pembawaan di podcast atau on air radio atau ketika di visual podcast jadi seperti YouTube, jadi enak. Dia bawaannya seperti apa yang kita dengar itu jadi enak diracik dengan sedemikian rupa. Ketika mendengar pun kita akan enak 30 menit, 1 jam atau 2 jam tidak akan terasa ya. Terbawa aja. 2 jam tiba-tiba selesai aja gitu. Jadi nggak akan terasa. Nah ini tekniknya itu harus benar-benar bagus. Teknik dalam artian dia pembawaannya harus energi, semangat ya. Kemudian banyak materi yang dia sajikan dengan bahasa yang ringan seperti itu. Tambah mungkin pakai musik latar belakang tadi. Jadi lebih memberikan suasana yang lebih enak bagi audiensnya. Kalau untuk si pembelajaran magazine ini bisa misalnya informasi tentang beberapa misalnya tempat yang enak di mana, itu tempat les yang enak di mana. Atau ketika kalian menunjukkan inilah 20 channel 20 channel untuk belajar berikan informasi seperti itu lebih enak ya. Jadi memberikan satu informasi bahasanya ringan, si audiens pun akan enak mendengarnya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ada Pak. Oke, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oke, selanjutnya format sajian yang selanjutnya itu drama ya. Format ini menyajikan informasi dalam bentuk sajian drama. Biasanya menyajikan konflik dan menggugah emosional si pendengarnya. Kalau kalian dengar radio kan banyak drama seri gitu ya. Pernah dengar nggak radio drama seri drama Kumbara ya. Meletusnya gunung berapi. Seperti itu, kebanyakan seperti itu. Kalau enggak tentang ya bisa juga ketika kalian baca novel kemudian diracik lagi, jadikan itu pembawaan ke drama ke isi acara kita on air. Itu banyak yang suka seperti itu. Bahkan di YouTube ya udah visual podcast, dia menceritakan drama itu secara bahasanya menarik sehingga banyak viewer, subscriber yang mendengarkannya. Itu silahkan kalian bisa kreativitas kalian dicoba diangkat. Silahkan format sajiannya mau berupa drama tadi atau naskah untuk tutorial atau tadi di dialog.
silahkan buat sedemikian rupa, kemudian coba beranikan diri untuk dipublish dalam bentuk audio kah, atau nanti ketika semester 6 dalam bentuk video kah, seperti itu. Oke, sekali lagi buat format sajiannya itu sedemikian rupa sehingga kita tekniknya untuk memberikan informasi ke si audiens itu, jadi si audiensnya itu lebih mendapatkannya secara baik, dalam artian yang diterimanya dia pahami, dan nagih dalam artian itu cara pembawaannya enak didengar, kemudian materi yang sering dibawakannya pun istilahnya pas untuk dicari informasi lebih lagi, seperti itu. Biasanya seperti itu. Kemudian ketika di podcast itu sendiri sama sih. Podcast itu kan artinya POD ya. POD itu sendiri kan play on demand ya. Istilahnya dijalankan sesuai kebutuhan. Makanya ketika kalian membuat audio, misalnya konsep drama itu berseri dan itu akan menarik. Misalnya kalau kalian baca novel tentang itu buat seri aja per podcast sajiannya. Episode ini, fall ini misalnya, itu akan menarik ketika kita bawakan secara energi, dapat intonasinya, dapat diberikan musik latar, kemudian diberikan smash. Silakan formatting sedemikian rupa supaya memberikan daya minat untuk didengar. Oke, ada pertanyaan? Enggak? Tidak ada? Oke, masih bisa. Nggak ada, Pak. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nih? Pak, saya mau Oke, bertanya, Pak, enggak. soal penggunaan ini musik, Pak. Kan itu tidak bisa sembarangan, apalagi kita upload di YouTube ya. Itu kan ada hak ciptanya, apalagi nggak sembarangan di teks kayak gitu, teks kayak gitu kan. Betul. Itu nggak sembarangan juga lah ya, Pak. Ada nggak Pak link yang menyediakan bahwasannya si lagu atau picture musik tersebut itu tidak mempunyai hak cipta, kayak foto-foto kan sama ada. Seperti itu. Baik. Oke, sebelum saya jawab, mungkin ada yang bisa bantu jawab dulu? Enggak? Yang udah pengalaman bikin konten? Gimana? Nah, kan tadi ada pertanyaannya, kalau misalkan ada banyak musik ya, musik ataupun foto atau gambar pun itu, supaya tidak melanggar hak paten, minimal hak paten, kita kan masuknya haki ya, haki, baik itu mau trademarknya atau dari si gambarnya atau konsep pengambilan fotonya atau dari musiknya sendiri, instrumental yang dibawakannya itu, supaya nggak kena itu seperti apa? Mungkin seperti itu ya, Mas Jaki? Ya mungkin Pak mengikuti standar dari YouTube-nya dulu. Jadi kalau di YouTube misalkan nih Pak ada aturannya juga. Ini bisa sama. Terus yang kedua, ujar kebencian Pak. Isinya tuh seperti apa. Terus sama kayak berbau-bau lah. Ntar nanti kalau misalkan melanggar itu dapat dolar kuning Pak. Dolar kuning. Iya. Oke. Ya, mungkin yang diperdalam lagi, diperjelas lagi untuk mungkin penyedianya juga ya. Ada nggak linknya seperti itu? Oke. Ada yang pernah dapat linknya yang menyediakan secara bebas menggunakannya tanpa harus istilahnya diklaim oleh dirinya atau si penyebarnya? Punya linknya? Ada mungkin? Link audio ataupun link foto? Nggak ada Pak. Oke, saya menambahkan ya, untuk tadi Mas Jaki ya pertanyaannya. Untuk mencari di channel cukup kalian setrika misalnya musik ya, misalnya musik tertentu, kemudian klik filter. Ada pernah lihat filter? Tapi ini harusnya ada di
bukan di handphone ya, di handphone agak sulit. Kalau di browser biasa, di browser ya di PC atau laptop, kalian bisa ketikkan namanya apa, langsung di situ ada filter. Nah, pilih filter, kemudian pilih Creative Commons. Creative Commons. Tahu Creative Commons? CC lah, singkatannya CC. Nah, Creative Commons ini kita bisa menggunakannya ketika kita produksi, dalam artian kita buat konten, langsung kita upload ke YouTube, itu nggak akan kena klaim. Karena dia udah membebaskan musiknya untuk digunakan orang lain atau pihak lain. Untuk foto, kalau itu di YouTube ya, kalau kita nge-search di YouTube, ketikkan aja apa yang akan kita cari, audio yang kita cari, kemudian tekan tombol filter, kemudian di situ ada banyak pilihan ya, dari tanggal update, uploadnya ya, upload, kemudian tipe videonya seperti apa yang akan kita cari, kemudian durasinya yang akan kita cari berapa lama, misalnya 4 atau 20 menit, itu bisa kita filter. Kemudian fiturnya fiturnya itu banyak, bisa dari jenis pixelnya mau sampai 4K kah, atau sampai ke hak cipta tadi. Nah, pilih yang Creative Commons CC, singkatan CC. Kalau misalnya kalian nonton YouTube ada CC, itu bisa Creative Commons, kita bisa download seperti itu. Oke, bisa dipahami. Kalau untuk misalnya dalam bentuk YouTube ke convert ke MP3, itu bisa kalian bisa pakai y2mate.com. Kalau enggak yang pakai yang lain bisa convert YouTube dari video ke YouTube, ke audio. Sekali lagi pilih yang Creative Commons. Kalau di audio itu sendiri, dia biasanya YouTube menyediakan ya audio tersendiri. Ketika kita upload, yang background kita kena klaim, itu kan bisa di studionya itu di split. Nah, di split aja, kemudian ganti oleh musik yang disediakan oleh YouTube sendiri. Kalau mau nyari, sekali lagi lihat, biasanya ada bawaannya Creative Commons, itu silakan. Tapi secara etis enggak, walaupun dia menyediakan untuk digunakan oleh publik, untuk menghargai bisa kita cantumkan linknya atau siapa pembuatnya, misalnya sound by siapa gitu. Oke, paham? Oke, Oke, ada yang bisa menambahkan mungkin? Untuk foto sendiri bisa banyak PNG free ya, PNG free kalau nggak salah, tinggal aja PNG free. Yang free Microsoft itu sendiri udah banyak kok. Dia ada 2 jenis. Yang pertama Creative Commons tadi, yang kedua berbayar seperti itu. Jadi kalaupun kita download, perbedaannya di ini pixelnya biasanya. Ketika kita iya, download, iya. Kalau berbayar itu pixelnya tinggi. Kalau sound kita atau pembicaraan kita di video itu bukan kita sendiri atau suara YouTube ya, kayak bukan YouTube Google, itu bisa potensi kena banned gak ketika diupload ke YouTube? Suara kita sendiri. Kan kita sekarang nyari narasi ya, nyari konteks teksnya yang ya kan yang viral sebenarnya Pak. Terus kita pakai narasinya atau suaranya dari pihak Google, kan ada aplikasinya. Itu kalau di-upload ke YouTube itu kena banned ya Pak? Itu dari sound aja, dari suara. Dari suara ya. Misalnya dari Google ada aplikasinya ya, ketika membaca teks suaranya dari si Google itu ya. Iya. Okay. Saya udah pernah upload sekitar 5 menit itu nggak kena banned. Pernah saya pakai yang suara yang wanita, cuman suara yang wanita. Saya kecilkan teksnya berbentuknya informasi ya, tutorial tentang misalnya jenis-jenis ikan lohan. Saya pernah buat itu sekitar 5 menit pakai sound itu, ternyata nggak kena. Yang kena itu ya tadi udah ada yang klaim suaranya, itu pasti kena. Karena udah banyak yang memakai, itu kita bisa pakai.
Misalnya Google, YouTube akan ngecek di situ. Kalau udah banyak yang menggunakan, terus nggak ada yang klaim secara legal, itu nggak akan kena. Seperti itu. Itu yang pernah saya coba seperti itu. Narasinya sekali lagi ada yang pernah dengar juga. Cuman dia tidak melebihi berapa detik, 3 menit kalau nggak salah. 3 menit itu bisa digabungkan beberapa. Tapi sekarang udah mulai jeli lagi YouTube, dia 3 menit ada yang sama bisa kena klaim seperti itu. Makanya digabungkan 2 menit cukup kan, foto-foto potong-potong, misalnya potong-potong yang kita gabungkan menjadi sebuah video sinematik misalnya, itu bisa. Yang saya perhatikan semua itu berjalan kok, AdSense juga berjalan. Gitu. Tapi hati-hati ketika kita menggunakan konten orang, terus itu dia udah ngeklaim, walaupun kita potong sekitar 2 atau 3 menit ya kalau nggak salah, itu pernah ada yang kena klaim. Termasuk dulu konten yang ada punten kalau nggak salah di Trans TV atau apa. Ada si konten kreatornya dia ngeklaim sekitar 1 M. Dia mau pakai LBH yang akhirnya pihak kedua mediasi yang akhirnya cair cuma 700 juta kalau nggak salah. Nah, itu hati-hati juga ya. Kalaupun menggunakan konten lain, mangga silahkan usahakan di akhir video itu misalnya cantumkan kredit title-nya seperti itu. Secara mutlak itu agak sulit juga. Saya juga mencari untuk yang penyedia silahkan gunakan secara bebas, itu agak sulit juga. Walaupun dia menguploadnya secara profesional boleh digunakan, tapi seenggaknya kita punya etis sendiri. Kita menghargai, kasih penghargaan dengan mencantumkan linknya atau sumbernya dari mana atau si pembuatnya. Seperti itu. Oke? Seperti itu. Oke, yang lain? Yang lain bisa menambahkan mungkin? Oke, kalau tidak ada saya absen terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Saya absensi. Ada pertanyaan nih sambil buka absensi? Ada pertanyaan? Ada yang lain? Nggak ada. Oke, sambil menunggu kita absensi dulu. Agung Surya Romansyah. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ahmad Al-Fakir. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ahmad Eka Syahabudin. Hadir, Pak. Kemudian Alia Aryani. Hadir, Pak. Kemudian Anissa Lutfiani. Hadir, Pak. Kemudian Anissa Sofia Rani. Hadir, Pak. Kemudian Azam Sahrul Qudsi. Hadir, Pak. Oke. Deviana Maulidia. Deviana, ada? Ya, ada ya? Deviana. Kemudian Farid Fadilah. Hadir, Bapak. Oke. Kemudian Fatan Kamal Maulana. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Kemudian Helmalia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Jihan Aura. Hadir, Pak. Kemudian Kudri Asidki. Halo Kudri. Enggak ada. Oke, selanjutnya Mary Handayani. Hadir, Pak. Muhammad Gaos. Ada Muhammad Gaos. Hadir, Pak. Muhammad Maisa Sebakti. Hadir, Pak. Muhammad Jahran. Muhammad Jahran. Ada? Ada. Nabila Safiyah. Hadir, Pak. Nabila Silvani. Hadir, Pak. Putri Alvina. Hadir, Pak. Puspa Ayuning Tias. Hadir, Bapak.
Rasti Musdalifah. Rasti. Ada Rasti Musdalifah? Iya. Tadi keluar ya Kak Masa? Oke, Salsa Delia. Hadir, Pak. Sapa Haula. Hadir, Pak. Siti Nurhaliza. Hadir, Bapak. Torik Ibnu Anwar. Hadir, Torik. Pak. Yuliza. Hadir, Bapak. Zaki Ramadan. Zaki. Hadir Pak. Iya. Oke. Yang lain ada Deviana tadi sempat masuk Pak, tapi nggak bisa masuk lagi. siapa? Deviana, Salsa Deviana Maulidia. Deviana. Pak, saya hadir. Oh iya, Deviana ada hadir. Pak, Assalamualaikum Pak. Saya hadir Pak. Siapa Muhammad? Tadi saya ada isi ulang air dulu Pak saya. Ya. Muhammad Zahran ya? Iya Pak. Oke. Yang belum siapa lagi? Yang merasa belum di... Ya? Rasti. Rasti. Iya benar tadi. Saya lihat. Kalau Kudri ada? Ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Oke, untuk semuanya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Kita tutup kafaratus majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila terbaik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, silakan, mangga boleh ya. Waalaikumsalam.